Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Retnasari dengan NIM 2017210105. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan topik perencanaan keuangan keluarga. Nah, judul dari penelitian ini adalah pengaruh literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Dari latar belakang masalah, bahwa dalam kehidupan seseorang itu perlu untuk merencanakan suatu perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan melalui manajemen keuangan, baik itu perencanaan keuangan pribadi maupun perencanaan keuangan keluarga yang dilakukan secara sedini mungkin dan dilaksanakan dengan teratur dan bijaksana. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga? Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan secara simultan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Nah, untuk manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah dapat memberikan manfaat bagaimana literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga. Nah, bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan bagaimana literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan keluarga terhadap perencanaan keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan hidup seseorang atau keluarga melalui manajemen keuangan yang tepat dan terencana dengan benar. Yang kedua yaitu literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan dengan faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, yang ketiga yaitu niat berperilaku. Dalam pandangan Theory of Rational Action, niat merupakan keinginan seseorang untuk berperilaku tertentu yang dipengaruhi oleh niat atau intention untuk melaksanakan perilaku tersebut. Nah, yang keempat yaitu nilai pribadi adalah nilai yang dimiliki individu karena fokus terhadap pribadinya sendiri dan dipengaruhi oleh ketertarikan individu serta karakternya. Nah, yang kelima yaitu pengalaman keuangan adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi, untuk menentukan perencanaan dan pengelolaan investasi, untuk mengetahui kegunaan manajemen keuangan yang dilakukan saat ini dan di masa yang akan datang. Dan selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut, seperti gambar yang terdapat di samping kiri saya. Maka hipotesis peneliti dapat diajukan. H1. Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. H2. Niat berperilaku berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. H3. Nilai pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. H4. Pengalaman keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Dan H5. Literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Berdasarkan jenis data dan pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang melalui survei terhadap kuesioner yang diberikan kepada semua responden yang menjadi sampel. Nah, yang kedua yaitu batasan penelitian. Batasan penelitian, penulis menyadari bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan karena sumber daya yang terbatas dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian ini. Yang pertama yaitu lokasi hanya dilakukan di wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Yang kedua yaitu variabel dependen hanya menggunakan perencanaan keuangan keluarga, sedangkan variabel independen menggunakan variabel literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan
pengalaman keuangan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Berdasarkan hipotesis yang telah disusun, maka variabel dari penelitian ini terdapat variabel Y yaitu perencanaan keuangan keluarga, dan variabel X yaitu variabel literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengalaman keuangan. Yang keempat yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, perencanaan keuangan adalah sebuah proses bagaimana seseorang merencanakan dan mengelola keuangannya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keluarga. Yang kedua, literasi keuangan adalah bagaimana individu dalam keluarga mampu mengelola keuangannya dengan baik disertai dengan sebuah pengetahuan tentang keuangan yang dimiliki. Yang ketiga, niat berperilaku adalah keinginan atau kepercayaan dalam hati yang akan dituangkan melalui suatu tindakan yang nantinya menjadi awal apakah tindakan tersebut dapat terlaksana atau tidak, karena semua niat yang terjadi merupakan sebuah rencana sebelum tindakan terjadi. Nah, yang keempat yaitu nilai pribadi, merupakan kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap baik dan penting dari dalam diri seseorang. Nah, yang kelima yaitu pengetahuan keuangan adalah konsep dasar yang mencakup keuangan, investasi, proteksi, dan tabungan di dalam perencanaan keuangan. Nah, yang kelima yaitu instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner itu disusun berdasarkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang akan diuji. Nah, berikut dari samping kiri saya merupakan kisi kuesioner dari penelitian ini. Nah, yang selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wirausaha yang berada di wilayah Sumeneb, Madura. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Nah, penelitian ini juga menggunakan confinement sampling karena teknik ini digunakan untuk mendapatkan sampel menurut keinginan peneliti dengan faktor kemudahan mendapatkan data. Yang selanjutnya data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa kuesioner. Metode yang digunakan adalah metode survei karena sumber data yang digunakan adalah data primer. Yang digunakan skala interval berupa skala. Yang selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas yang umum digunakan adalah dengan person correlation, yaitu membandingkan item pertanyaan ke total scores variabel yang terdiri dari item-item pertanyaan. Dikatakan valid jika korelasinya signifikan atau ada korelasi antara item dengan total score. Suatu skala pengukuran disebut valid bila menggunakan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Selanjutnya, teknis analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan tentang tanggapan jawaban responden dari variabel-variabel pengamatan yang terdapat dalam kuesioner, yaitu perencanaan keuangan, literasi keuangan, niat berperilaku, nilai pribadi, dan pengetahuan keuangan. Nah, yang kedua yaitu analisis statistik. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan ANOVA dan regresi linear sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.